Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Salsabila, NPM 257820884 dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang wrap video wrap up mini project 1. Jadi untuk tugas ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester untuk mengintegrasi kemampuan teknis coding. Jadi komentar yang pertama bagian A itu kita akan mendemonstrasi dan validasi teknis. Jadi akan menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Lalu menjelaskan konsep-konsep pemrograman yang dipelajari termasuk GitHub, best practice, dan Python Essential 2. Nah, jadi kita langsung mulai aja ke minggu pertama tentang version control system atau FCS. Slide ini, kita langsung buka slide-nya. Nih, jadi ini adalah version control system atau FCS, yaitu sebagai bertugas sebagai pencatatan setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Jadi dia untuk melacak perubahan atau kode update pada source code, lalu mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan gitu. Jadi dia seperti monitoring seperti itu kan. Jadi orang-orang tuh bisa lihat file kita, bisa ngedit seperti itu. Partner kita lah seperti itu bisa melihat, bisa mengubah seperti itu. Jadi ini kita pakai Git di sini, salah satu FCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Jadi Git ini dikenal juga dengan Distributed Revision Control, artinya penyimpanan database tidak hanya berada dalam satu tempat saja, lalu semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaan secara online maupun offline. Nah, jadi di latihan pertama ini kita tuh meng-git config list. Maksudnya kita akan mengkonfigurasi awal, yaitu dengan mengisi username atau dengan nama lengkap dan user email dengan perintah git config list. Lalu di sini kita membuat git repository. Di repository itu adalah gudang yang merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan git dengan perintah git init lalu nama foldernya. Nah, jadi di sini kita kan membuat file kosong gitu kan ya, membuat file kosong pada repository kita tadi yang sudah kita buat tadi pakai init tadi. Nah, kita git status terlebih dahulu untuk melihat status repository kita tadi, apakah dia sudah masuk atau belum, seperti itu kan. Ketika dia belum difixkan atau belum di-add, itu dia akan menampilkan merah seperti ini. Lalu selanjutnya untuk melakukan fix atau menambahkan, itu kita pakai perintah git add. Nih, jadi untuk menandai file berdasarkan nama, untuk menandai sebuah file yang berada dalam satu direktori saat ini. Jadi ketika kita git status kembali, dia akan hijau, berarti dia sudah ditambahkan. Nah, jadi setiap kita git add atau menambahkan, kita harus mengcommit. Jadi untuk menandai, oh ini yang kita tambahin itu tadi adalah untuk memperbaiki kesalahan PEP 8 seperti itu. Jadi perintah git commit ini adalah git commit min m. Nah, jadi ada tanda petiknya itu diisi oleh apa sih ini gitu untuk ditandain bagian yang mana seperti itu. Apa aja yang kita
ubah seperti itu. Nih, setelah melakukan git add, maka status perubahan saat ini adalah stake, yang itu nih seperti ini dia ikan hijau, commit merubah commit. Tadi lalu kita akan lalu di sini ada perintah git log ini ada ketika kita tadi sudah mengcommit melakukan perubahan meng-add seperti itu kita bisa lihat riwayat-riwayat perubahannya. Nah, seperti ini nih. Pemjar tmd git log. Coba kita lagi git status dulu. Nah, ini nothing to commit, jadi tidak ada gitu ya. Karena udah tadi git log. Nih, jadi ini nih, dia akan menampilkan seluruh riwayat-riwayat yang sudah kita lakukan, perubahan-perubahan yang kita lakukan, komit-komit yang kita lakukan, seperti itu nih. Memperbaiki kode agar sesuai dengan PEP8, memperbaiki output multi-thread gateway, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tag git tag. Jadi tag ini untuk menandain versi-versi pada file kita pada aplikasi. Nih, seperti aplikasi versi aplikasi. Jadi file tersebut yang di git itu nanti ditandain bahwa ini latihan 1, yang ini latihan kedua. Seperti itu. Walaupun dia nanti akhirnya jadi satu file, cuman nanti dia akan ditandain nih yang ini yang minggu ke sini, yang ini minggu yang ini gitu. Kita coba lihat nih yang tadi cmd git tag. Nah, ini ya. Ini untuk melihat tag perintah git tag ini untuk melihat semua tag yang udah kita buat. Nih. Untuk membuat tag baru menggunakan perintah git tag. Nah, ini kita tulisin tag apa yang kita mau buat. Misalkan latihan 1, latihan 4 gitu kan. Nah, nanti dia akan masuk tagnya lalu lalu nanti kita cek lagi pasti nanti akan keluar gitu. Nah, git show untuk menampilkan informasi tag yang dibuat. Jadi seperti ini. Aduh, salah ya. Git show. Nih, jadi apa aja yang udah kita lakuin di ini memperbaiki kode agar sesuai dengan tab 8. Nah, jadi di situ kita memperbaiki apa aja gitu kan. Ini kelihatan di sini nih. Kita menambahkan dev handle, kita tidak mengurangin apapun tapi kita cuma menambah get dev handle client nih di sini nih. Seperti itu. Kelihatan dia apa aja ditambah dan dikurang. Mm, mm, mm. Lalu nah, remote local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan melupat semua dari local repository yang kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, jadi kan yang tadi itu baru di local repository. Nah, jadi di sini kita akan mengupdate nih ke GitHub kita tadi, ke online repository dengan perintah git remote add. Lalu cantumin apa link GitHub kita. Nanti langsung kita push semuanya. Jadi nanti setelah di-push semua file-file yang kita lakukan perubahan dan komit-komit kita tadi itu langsung ke push, langsung ditambahin ke Git. Jadi langsung kelihatan tag-tagnya, komit-komitnya apa aja, seperti itu. Hmm. Nah, di sini nih ada perintah git push text. Jadi yang ini untuk nge-push semua tag yang ada di local repository kita yang tadi ke online repository. Git push origin ini untuk nge-push semua tag kita. Nah, tapi kalau git push origin yang ini, yang tag ini yang kita kasih tahu yang misalkan git push origin
latihan satu. Nah, yang berarti kita hanya mengepus satu tag itu aja, tidak mengepus semua tag yang ada di lokal repository kita, seperti itu. Oke, kita akan ke minggu kedua. Kita masuk ke minggu kedua, yaitu tentang design of Python atau best practice dan design of Python. Kita buka slide dulu. Jadi apa sih design of Python ini adalah kayak filosofi atau prinsip dalam pemrograman di Python. Itu dia ada 19 prinsip atau filosofi. Yaitu ada beautiful is better than ugly salah satunya. Hmm. Jadi penulisan-penulisan ini prinsip-prinsipnya itu berfungsi untuk agar penulisan dalam Python kita itu dia lebih bagus, lebih mudah dibaca, lebih simple, lebih indah, lebih enak dilihat seperti itu. Design of Python. Oke, kita coba lihat slide ininya. Hmm, aduh, nih. Nah, jadi di sini ini kita harus mengcopy terlebih dahulu kode-kodenya, kode ini. Nah, jadi di sini kita untuk jalankan tag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas. Jadi kita untuk melihat pelanggaran apa aja yang tidak pelanggaran gaya penulisan apa yang muncul di flag 8. Lalu melakukan perbaikan, lalu setiap perbaikan kita akan lakukan commit-nya seperti itu. Jadi kita lalu di sini kita diperintahkan untuk menambahkan docstring. Nih, dokumentasi modul, dokumentasi fungsinya. Kita lihat laporan kita aja yang kemarin. Itu di lab 2. Nih, jadi di awal-awal ini kita harus install dulu FAT8-nya. Lalu setelah itu baru kita bisa mengecek kode yang tadi itu apakah ada pelanggaran atau tidak. Nih, kalau di sini dia ada 3 pelanggaran. Lalu ketika kita melakukan perubahan, um, kita benerin, kita perbaikin, kita lakukan git add dulu, lalu kita git commit untuk menandain perubahan ini kita ngapain. Seperti itu. Git log, ini ada git log untuk melihat nih apa apa aja yang apa aja yang sudah kita lakukan perubahan-perubahannya. Lalu kita membuat docstring, nih docstringnya kita tambahin docstring, lalu memberi akses ke pydoc. Nah, jadi untuk melihat semua docstring kita itu kita pakai perintah python mpydoc gitu. Jadi kita akan lanjut langsung ke week 3, mini project 1 tentang Smart Environment Node Simulator. Jadi di sini karakter aplikasinya ini berbasis Python atau CLI menggunakan modules dan package, lalu mengolah data menggunakan string list dictionary, lalu mengimplementasikan object oriented programming, inheritance, exception handling, file processing, generator iterator, dan lambda function, lalu menampilkan identitas mahasiswa pada output dan file log-nya. Jadi langsung kita masuk ke week 3, kita buka modul dulu. Nih,
Jadi apa sih package itu? Nah, package itu adalah sebuah directory atau folder. Nah, yang di dalamnya tuh nanti ada modul. Nah, di dalam modul ini pastinya berisi fungsi-fungsi, yaitu fungsi-fungsi Python-nya. Nanti nanti dia bisa diimport ke modul seperti itu. Jadi urutannya itu nanti di luarnya itu package, nanti di dalamnya itu ada modul, lalu di dalamnya lagi ada function. Seperti itu. Langsung aja ke slide kita. Gimana ya? Ini kesehatan 3. Nah, jadi kita di sini ada yang pertama ada struktur directory dan package. Jadi kita akan membuat sebuah package Python dengan nama SensorOps. Lalu memastikan inisiasi sebagai package yang valid sesuai standar Python. Lalu yang kedua ada modul simulasi sensornya. Di dalam package sensor ops membuat sebuah modul dengan nama generator.py yang di dalamnya memuat fungsi generate temperatur. Ini dia pakai random, lalu dalam rentang 20 hingga 40, lalu yang humidity yang mempresentasi kelembapan itu dia juga random dengan rentang 30 hingga 90. Nah, yang tadi itu adalah suhu. Lalu kita menggunakan pip dan library eksternal dengan menggunakan tabulet. Nah, yang punya saya pakai tabulet itu untuk menampilkan data secara table agar rapih nih, seperti di sini. Lalu ada modul utamanya nih. Modul utamanya itu adalah ini dia di luar sensor ops dengan format penamaannya main.dot itu. Dia akan menampilkan header nama. Jadi ketika kita jalanin di awal dia menampilkan nama lengkap kita, npm seperti itu. Lalu melakukan import fungsi-fungsi dari paket sensor. Nah, ini di modul utama ini dia akan melakukan import fungsi-fungsi dari paket sensor ops. Lalu melakukan import library eksternal yang sudah kita install di via vip itu yang tabulet tadi, lalu membuat sebuah menu CLI. Nih, itu kita langsung aja ke kode kita. Hapus dulu deh. Nah, jadi di modul utama ini kita untuk membaca data sensor suhu dan kelembapan dari package. Nih, package. Ini kan modul utamanya, lalu di dalam ini ada package, ini package-nya, ini package. Di dalamnya ada modulnya, ada initnya. Nah, jadi modul utama untuk membaca data sensor suhu dan kelembapan dari package. Memungkinkan user memilih opsi untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel, library tabulet. Nah, jadi ini from, from tabulet, import tabulet. Dia ya dalam bentuk tabel seperti itu. Dari from sensor ops generator import ke generator temperatur, from ops generator ke humidity. Ini yang ini temperatur, yang ini humidity, yang kelembapan. Jadi ini adalah yang ini devmain yang digunakan dalam program meliputi parameter pada fungsi random, lalu parameter input dari pengguna, lalu parameter fungsi tabuletnya, begitu. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan langsung headernya yaitu berupa nama dan npm. Lalu di sini ada while true, ini adalah loopingnya yaitu melakukan perulangan agar terus muncul sampai memilih keluar. Jadi yang pertama ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, lalu keluar.
Nanti kita akan memilih nih, nanti kan dia menampilkan nih yang ini 1, 2, 3. Nanti kita si user ini diperintahkan untuk memilih 1, 2, atau 3. Nah, ketika kita memilih nomor 4 gitu kan, ini kan nggak ada di sini kan nomor 4. Nah, nanti dia akan menampilkan pilihan tidak valid gitu. Ketika kita nomor 1, dia akan membaca sensor suhu, yang nomor 2 membaca sensor kelembapan, yang ketiga langsung keluar. Nah, ketika user tidak memilih keluar, dia akan terus berjalan. Jadi kita milih 1, milih 2, seperti itu. Kalau kita nggak milih 3, nanti kita akan terus berjalan harus sampai kita milih keluar. Nih, jadi import random. Jadi di generator ini kita fungsinya untuk mengrandom temperatur dan humidity-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang selanjutnya. Itu yang keempat tentang string and list method exception. Jadi, apa sih itu string? String itu adalah berupa teks ya gitu. Dia ditanda kutip atau tanda petik, lalu dia berupa teks. Jadi dia ada metodenya, ada string metodnya yang biasa kita pakai itu ada upper, mana ya upper? Yang saya ingat itu upper. Nah, jadi di sini kan huruf-hurufnya masih kecil-kecil nih. Nah, metode upper ini berfungsi nih, untuk menjadikan yang untuk merapikan lah ya. Nih. Jadi dia diubah jadi huruf besar semua. Lalu ada strip nih. Strip ini um, menghapus nih. Ketika di sini kan dia ada spasi yang kosong. Nah, ini fungsi dari metode strip ini untuk menghapus spasi ini. Jadi dia jadi lebih rapi seperti itu. Jadi seperti ini nih. Tadi kan yang lab ini kan dia ada ininya, ada spasinya nih di antara di sininya nih. Nah, ketika kita jalankan pakai metode itu, dia akan jadi rapi seperti itu. Ini lalu ada yang lower juga. Lower ini untuk merapihkan. Jadi kan ini dia tulis-tulisannya tuh kayak ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, di sini dirapihin jadi huruf kecil semua. Nih, seperti itu. Jadi kalau untuk list method itu adalah kumpulan data, dia tuh dapat diubah seperti itu. Metodenya itu ada append, dia itu untuk menambah data, lalu ada insert untuk menambah posisi tertentu gitu. Dan ada lain-lain metode yang lainnya. Jadi, lalu di sini ada exception. Nah, exception ini adalah untuk penanganan error pada program yang kita buat. Nanti dia akan memperbaiki error-error seperti itu. Kita langsung masuk aja ke slide-nya. Nah, persiapan list untuk inventory dan riwayat. Di dalam file modul utama ini kita akan membuat variabel list kosong. Yang pertama ada register nodes, yaitu untuk menyimpan daftar ID lokasi sensor yang diizinkan beroperasi, lalu sensor logs untuk menyimpan riwayat data hasil pembacaan sensor. Lalu kita akan menambahkan satu menu pilihan di CLI-nya. Nih, tambah node sensor baru. Apa nih? Nih, yang kita tambahkan itu adalah lihat riwayat pembacaan, tambah sensor node baru. Lalu di sini ada validasi list dan error handling. Jika kosong, tampilkan peringatan sistem menolak, belum ada sensor yang terdaftar. Lalu jika tidak kosong, menampilkan node yang tersedia. Lalu jika nama yang diketikkan user tidak ada dalam regist node,
lemparkan pesan error atau tampilan peringatan bahwa not tidak ditemukan. Lalu ada exception handling-nya, modifikasi fungsi generate pada generator untuk membuat batas kerusakan sensor, memberikan nilai peluang gitu yang 20% dan tidak mengabaikan macam-macam. Oke, langsung aja kita lihat ya ininya. Nih, di sini ada jika exception terjadi tanggapannya. Oke, kita langsung aja lihat ke ini aja. Nah, di sini yang modul utamanya nih. Di sini kita tambahin ada dev node name ini untuk membersihkan dan menstandarkan nama node. Nah, yang kita tadi yang apa ya? Yang string tadi itu ada upper nih, upper. Jadi ketika kita masukin ID node-nya itu dengan huruf kecil, nah dia akan langsung muncul yang huruf besar. Jadi ini kita menggunakan metode ini upper untuk untuk menstandarkan nama node. Jadi dia biar sama semuanya, jadi huruf besar semuanya. Seperti itu. Lalu dev tambah node untuk menambahkan node sensor baru. Jadi dia akan menyimpan semua daftar node yang terdaftar. Nih, ada node inputnya, yaitu masukkan lokasi ID sensornya. Nih, jadi dia nanti akan ada peringatan kalau misalkan kita tidak masukin nodenya. Nih, ada peringatannya. Lalu kalau misalkan kita habis masukin node itu, dia langsung memunculkan node sudah terdaftar, node sudah eh kalau misalkan kita user menginput node yang sama, misalkan lab 1, nanti dia masukin lagi nih lab 1. Nah, dia akan melakukan peringatan node sudah terdaftar. Lalu ketika kita masukin node yang berbeda, itu dia akan langsung memunculkan node berhasil ditambahkan karena dia nggak sama kan. Jadi node-nya itu tidak boleh sama. Lalu ini menampilkan ada fungsi baru, tampilkan registered node itu untuk menampilkan daftar node yang terdaftar. Ada dev pilih node itu meminta pengguna memilih node yang akan dibaca. Nanti ketika kita misalkan milih 2, membaca sensor suhu, nah dia ini akan memakai fungsi yang ini, pilih node. Nih, ini simpan log, fungsinya untuk menyimpan riwayat pembacaan sensor ke dalam logs. Jadi nanti dia akan menyimpan daftar log sensor, nama node, jenis sensor, hasil pembacaan atau pesan error, lalu status pembacaan. Baca sensor suhu. Dev baca sensor suhu ini untuk membaca suhu dari node yang dipilih. Yaitu ada daftar node terdaftar, daftar riwayat pembacaan. Nanti dia hasilnya nanti akan tabulat seperti itu dia bacanya. Lalu di sini ada try except-nya juga nih. Try except. Nah, di sini ada lihat riwayat, menampilkan seluruh riwayat pembacaan sensor dalam bentuk tabel. Oh, yang ini ada dalam bentuk tabel tuh ketika kita lihat riwayat nanti dia akan muncul nih semuanya. Ada waktu, node, sensor, hasil, status. Dia akan bentuk tabel-tabel gitu. Maka dia akan rapih. Nah, DevMind ini adalah program utama Smart Environment. Dia akan menampilkan header nama dan npm, lalu menampilkan menu pilihan secara berulang. Nah,
itu ketika kita itu kan berulang. Nah, ketika kita nanti mengakhiri dia akan stop gitu kan. Lalu menerima input dari pengguna, memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan menu, lalu menampilkan hasil pembacaan atau rewrite sensor, menghentikan program saat pengguna memilih keluar. Nih, di sini nanti pas kita jalanin kan akan keluarin ini nih, apa namanya, headernya berupa ya nama dan npm, lalu nanti langsung menampilkan ini. Nanti pengguna disuruh milih tuh berapa 1 sampai 5 seperti itu. Di sini generator ini nih dalam yang ini tadi masih lah ya, dia menghasilkan nilai suhu secara acak, lalu menghasilkan nilai kelembapan secara acak. Nah, di sini ada depth simulate sensor error, dia akan mensimulasikan kemungkinan error. Jadi ketika jadi di sini tuh kayak kan dia random nih. Nah, errornya ini kemungkinannya ada 2% gitu. Ketika dia error, dia akan menampilkan sensor multifunction gagal membaca data dari perangkat keras. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke lab 5. Kita akan lanjut ke lab 5. Tadi kan lab ya 4. Sekarang kita ke lab 5. Nah, kita masuk ke OOP. Apa sih OOP itu? OOP adalah Object Oriented Programming. Jadi yang dimana mana ya? Yang dimana ini adalah bentuk penulisan program dengan menggunakan kelas dan objek gitu. Jadi kelas ini adalah gambaran umumnya, bentuk umumnya, atau gambaran besarnya, gambaran luasnya, seperti itu. Lalu dia ada objek. Objeknya ini adalah bentuk nyata dari kelas tersebut. Nah, objek ini pastinya memiliki atribut. Nah, atribut itu adalah ciri-ciri dari objek tersebut. Nah, setelah itu ada metode. Nah, metode ini adalah aksi atau perilaku yang ada di dalam metode. Yang ada di dalam objek, seperti itu. Lalu di sini ada hierarki atau inheritance. Inheritance itu apa ya? Jadi kalau inheritance ini nih kayak dia tuh kelasnya, sebuah kelas dia tuh mewariskan gitu kan. Dia ada parent class lalu ada child class. Jadi child classnya ini akan mewariskan semua ciri-ciri atau semua yang ada di parent classnya ini. Seperti yang di sini ini adalah parent classnya, lalu di sini ada child classnya. Ini ini kan child class dari di sini kan. Nah, dia ada lagi anak-anaknya. Nah, jadi dia tetap akan mewariskan semua sifat yang ada di parent classnya seperti itu. Jadi ketika parent classnya ini ada sifat yang kayak panjang gitu, pendek gitu. Nah, si child class-nya ini akan bisa mewariskan panjang pendek tersebut gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke slide kita aja. Mana ya? Season 3, 5. Oke, kelima. Oh iya, kita akan cek dulu ininya. Soalnya tadi dia nggak bisa, sebelumnya tadi nggak cukup ruangnya. Soalnya tadi kan udah. Nah, langsung kelima ya kita. Kelima. Nah, jadi di sini kita akan membuat blueprint atau kelas dan konstruktor di dalam paket sensor ops. Kita akan membuat sebuah modul baru bernama node.py yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama sensor node.
Lalu kita akan buat konstruktor init untuk menginisialisasi atribut dan objek. Lalu memberikan nilai untuk sensor awal node, misalnya statusnya itu adalah aktif. Nah, yang kedua, kita akan membuat metode atau perilaku objek. Jadi kita akan membedakan logika, fungsi pembacaan suhu dan kelembapan dari modul generate.py menjadi sebuah metode di dalam kelas sensor node. Selanjutnya metode ini bertugas mengembalikan nilai float, memunculkan exception, probabilitas fungsi dengan 20% error. Lalu ada refactoring modul utama. Kita akan memodifikasi menu tambahannya, akan menambahkan nih sensor baru. Gunakan input tersebut untuk menciptakan sebuah objek baru dari kelas sensor node. Masukkan objek yang sudah dibuat ke dalam list registered node, lalu memastikan bahwa list registered tidak lagi menyimpan string, tetapi objek dari kelas sensor node. Lalu memodifikasi menu pengecekan dan riwayat, jadi memodifikasi pembacaan sensor saat menampilkan daftar sensor. Panggil atribut objek untuk divalidasi dengan input user. Lalu melakukan proses pencarian node menggunakan perulangan sederhana, for loop, dan dibandingkan berdasarkan atribut node ID-nya. Lalu saat melakukan simulasi pembacaan, panggil metode langsung dari objek yang dipilih, bukan dari fungsi terpisah. Nah, dan menetapkan catatan riwayat keberhasilan atau error ke dalam sensor log seperti pada sesi sebelumnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ini kita salah tadi main. Oke, nah di node ini kita membuat parent class. Membuat parent class yaitu sensor node. Jadi itu adalah blueprint untuk objek sensor node. Jadi atributnya itu ada node ID sama status, yaitu node ID ini adalah ID atau lokasi node sensor, lalu statusnya ini adalah status awal node sensornya. Jadi ada dalam parent class ini ada dev init, yaitu adalah konstruktor untuk menginisialisasi objek sensor node. Nih, ada nih statusnya nanti dia aktif atau dia error seperti itu. Nah, jadi dia ada simulate errornya sama seperti yang tadi. Nah, di sini dia tetap masih menggunakan random uniform dalam rentang ini. Nah, di mainnya ini nih ada tambah reset node, jadi dia sama seperti yang tadi. Hmm, sama seperti yang tadi. Jadi nanti dia tambah node sensor baru, lalu nanti dia akan ke node PY untuk melakukan apakah ini tuh error atau tidak seperti itu. Ya, di sini kita hanya menambahkan parent class saja. Parent class seperti itu. Nih. Mana ya? Konstruktor. Nah, jadi dia kayak dia
di sini nanti dia akan memanggil langsung ke metode ke apa ya ke langsung ke parent class seperti itu ketika kita jalanin ini. Oke, selanjutnya kita akan em, ke minggu yang selanjutnya adalah minggu yang keenam. Minggu keenam, aku ngeliat dulu ininya masih masih ke-record. Oke, jadi di minggu keenam ini adalah kita akan menerapkan inheritance pada parent dan child class. Jadi menjadikan sensor node sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti node ID dan status. Lalu membuat dua child class baru yaitu temperature node dan humidity node. Keduanya wajib mewarisi sifat dari sensor node menggunakan fungsi super init untuk memanggil konstruktor dari parent class. Lalu di sini akan menerapkan polymorphism atau method overriding yaitu pada parent class kita akan membuat metode umum bernama read data yang mengembalikan status aktif dengan peluang 20% memicu exception berupa malfunction. Lalu kita akan melakukan overriding pada masing-masing child class. Lalu pada temperature node, metode metode read data akan mengembalikan status umum dari parent dan status spesifik berupa rentang 20 Celsius sampai 40 Celsius. Nah, yang ini juga sama, mengembalikan status dari parent, ya sama. Lalu kita akan membuat controller atau manager class. Nih, kita akan membuat modul baru dengan nama manager.py di dalam paket sensor. Lalu kita akan membuat kelas dengan nama environment manager. Lalu memindahkan deklarasi list registered node dan sensor log dari main modul menjadi atribut di dalam konstruktor kelas ini. Lalu menambahkan metode fungsional di dalam manager seperti add node, read all nodes, dan show logs. Lalu kita akan merefactoring modul utama yaitu pada main menghapus deklarasi list global pada pengelolaannya. Memodifikasi logika menu CLI gitu. Jika user ingin menambah mode suhu, instansi tertentu. Jika user ingin menambah sensor pada metode read all nodes, modul utama ini sekarang akan menjadi sangat bersih gitu kan. Kita akan lihat langsung ke lab 6. Aduh, hapus dulu biar nggak bingung. Manager. Aduh, ada node. Oke. Nah, di manager langsung di node dulu. Jadi di node ini kita membuat parent class. Membuat child class-nya gitu ya. Kayak tadi ya. Oh, kita akan menerapkan inheritance pada parent dan child class. Jadi kita di sini ini kan parent class-nya. Nah, lalu kita di sini membuat child class-nya. Nah, di sini child class-nya itu ada dua nih, temperatur dan humidity. Nah, jadi untuk mewariskan semua yang ada di parent class-nya ini kita menggunakan ini nih di dalam kurungan seperti itu. Nah, sensor node. Nah, yang berarti kelas temperatur ini atau child class temperatur ini sudah mewarisi parent kelasnya, yaitu adalah sensor node. Selanjutnya, nah di child class ini kita pakai ini nih, dev init self node ID ini untuk konstruktor menginisiasi temperatur. Ini untuk apa ya tadi? Memanggil konstruktor dari parent class. Jadi untuk ya mewariskan lah gitu kan untuk memanggil semua yang ada di parent class itu sifat-sifatnya seperti itu. Jadi kita lalu di sini kita akan membuat read datanya nih.
membahas status umum dari nilai suhu, returns-nya adalah status umum dan nilai suhu terbaca, seperti itu. Lalu kita akan langsung ke manager. Nah, jadi di manager ini ada, jadi ini adalah modul baru itu kita di sini jadi manager ini adalah untuk mengelola sensor node. Modul ini berisi class environment sebagai controller untuk menyimpan daftar node, membaca semua node, dan menampilkan semua riwayat pembacaan sensor. Jadi di sini kita membuat class environment manager, yaitu sebagai controller class untuk mengelola node sensor dan log pembacaan. Nih, ada dev initnya sebagai menginisialisasi objek environment, yaitu dia dalamnya nanti untuk ya menyimpan node-node ya, riwayat node, sensor log, yaitu sensor-sensor suhu dan kelembapannya. Lalu di sini dev add mode node, yaitu menambahkan objek node baru ke daftar registered node, ke daftar riwayat node-nya gitu kan, langsung masuk gitu kan, kita nambahin terus langsung ke riwayat, langsung kesimpan di riwayat, yaitu di registered node. Lalu save log ini dia menyimpan semua sensor, semua sensor, misalkan kita mm, membaca sensor suhu gitu, dia akan menyimpan semuanya gitu kan, kayak eh menyimpan hasil pemeriksaan dalam sensor logs ya. Oh, oh dia jadi ini untuk dia ya untuk membaca sensor-sensor. Lalu di sini ada oh nanti dia save log ini dia menyimpan semua hasil pembacaan yang dimulai dari ID-nya, jenis sensornya, lalu hasil pembacaan atau nanti dia ada error-errornya, lalu ada menyimpan status pembacaan sensornya, dia kayak sukses atau error seperti itu. Lalu di sini ada dev read all nodes, yaitu membaca semua node sensor secara polymorphism, yaitu metode ini memanggil read data dari setiap objek node. Walaupun nama node-nya sama, hasilnya berbeda satu sesuai jenis kelasnya. Jadi walaupun nanti dia kan kayak memanggil yang metode yang sama, tapi kan ya kelasnya beda gitu kan. Dia kelasnya child, terus tuh dia apa gitu kayak temperatur atau humidity seperti itu. Nih, jadi dia membaca note kan, semua note. Nanti kalau misalkan em, kita langsung baca doang gitu kan, langsung merintah menginput kayak read all notes gitu kan, baca semua sensor, tapi kan kita belum masukin ID note-nya. Nah, nanti dia akan menampilkan sistem menolak belum ada note yang terdaftar. Nanti dia ada try accept-nya, apakah dia sukses atau error, seperti itu dia akan menghandle. Lalu ada depth show logs-nya, itu akan menampilkan seluruh riwayat pembacaan sensor. Nanti dia ya ketika kita menginput kayak tampilkan semua riwayat, nanti dia akan memunculkan semuanya kayak waktunya, kapan, terus node-nya apa, sensornya apa, hasilnya seperti apa, statusnya aktif, sukses atau error. Nah, itu dia riwayat pembacaan ini dalam bentuk table atau tabular. Seperti yang di sini nih. Nih, ini ada ini. Tambah sensor node, tambah node sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat riwayat. Seperti itu dia. Oke, kita akan lanjut langsung ke yang lab 7 atau pertemuan yang ke-7. Nih, ke-7. Kita langsung aja ke slide. Ke slide-nya. Hmm.
Nah, jadi pada sesi ini, eh, langsung aja ke sini. Jadi kita akan membuat custom exception untuk fitur response error perangkat. Jadi kita akan membuat dua kelas yang merupakan child class dari exception low battery dan sensor block. Nih, jadi nanti di dalam child class yang misalkan temperatur, nanti dia ada ada child class lagi yaitu low battery seperti itu kan, atau sensor block seperti itu. Lalu pada metode pengecekan perangkat, generate kedua error ini secara acak saat simulasi malfungsi. Aduh, misalkan 2% gitu errornya. Karena kan ini kan acak gitu kan. Tapi kita harus matokin gitu berapa persen seperti itu. Misalkan 5% atau 10%. Lalu akan memodifikasi try except pada menu utama. Tambahkan logika percabangan jika menangkap low battery, cetak pesan action, jadwalkan penggantian baterai not. Jika menangkap sensor block error, cetak pesan action, lakukan pembersihan fisik pada prop sensor. Nah, contohnya seperti ini nih. Nih, nih kalau dia low battery, tegangannya daya di bawah 5%, 15%. Nah, nanti dia akan mengeluarkan nih, action jadwalkan penggantian baterai. Seperti itu. Lalu di selanjutnya ada closure untuk fitur pabrik kalibrasi sensor. Dia merancang sebuah fungsi luar bernama calibration. Fungsi ini mengembalikan inner function bernama apply calibration atau raw value, yaitu selanjutnya ada panggil fungsi ini di awal modul utama untuk menerapkan nilai koreksi, misalnya suhu sama dengan calibration 2,5 yang berarti suhu selalu ditambah 2,5 derajat gitu kan. Kayak misalkan ya itu kayak ditambah-tambah gitu kan. Misalkan dia 2,5 berarti ya ditambah 2,5. Kalau misalkan di sini ada 5 jadi dia ditambah 5 seperti itu. Setiap kita baca sensor suhu ditambah 5 seperti itu. Gunakan fungsi closure tersebut pada hasil pembacaan sensor di modul utama sebelum datanya dicetak ke layar atau disimpan ke dalam riwayat. Oh, jadi ketika ini kan kayak ditambah misalkan 2,5. Nah, sebelum sebelum kita sebelum kita lihat riwayatnya itu udah ditambah, udah fix gitu kan. Udah ditambah seperti itulah. Pokoknya dia kayak nilainya udah fix gitu. Jadi nanti ketika di cetak riwayatnya itu udah dikalibrasi seperti itu. Ini seperti yang di sini nih. Generator iterator untuk fitur pencari anomali. Jadi kita akan mencari anomali nih. Yang pertama menambahkan satu menu di program utama yaitu cari anomali data. Jadi anomali data ini kayak error-error gitu. Error-error itu dia berarti anomali seperti itu. Buatlah sebuah metode generator dengan nama find anomalies. Metode ini menggunakan iterasi pada riwayat log sensor, namun hanya menggunakan perintah yield jika menemukan nilai yang ekstrim, misalkan suhu di atas 35 derajat atau kelembapan di bawah 20%, atau log yang berstatus error. Pada modul utama, panggil iterasi generator ini menggunakan next. Program harus menahan layar dan hanya akan menampilkan satu baris anomali berikutnya setiap kali tombol enter ditekan. Nah, jadi ini fungsi next ini jadi dia ketika kan ini kan kayak anomalinya tuh kan pasti kan banyak nih ya. Nah, tapi dia tuh ketika kita mau lihat data anomali sensor datanya itu melihat data anomalinya itu kita tidak bisa langsung melihat semuanya. Jadi kita harus enter 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 gitu. Mana ya? Aduh. Nah, jadi dia anomali itu cuma baca warning error gitu sama sensor lock gitu nih sama low battery itu sensor block itu nanti dia akan masuk ke anomali. Kita langsung lihat aja. Aduh, masih ke mana nih, lab 6. Hapus dulu deh. Kita ke lab 7, kita ke lab 7.
Oke, di sini tadi di awal tuh ada apa ya? Hmm, buat custom dari exception. Oh ya. Nih, jadi dia nih kita akan buat class low battery sama sensor block. Jadi exception khusus yang digunakan ketika daya baterai node sensor rendah. Jadi kalau yang sensor block ini ketika exception khusus yang digunakan ketika probe sensor terhalang kotoran. Nih, jadi kita masukin apa namanya modifikasi try exceptnya. Mana ya? Di mana ya? Oh, di sini. Try exceptnya ada di sini. Kita modifikasikan try exceptnya. Nih, ya ini try acceptnya nih dimodifikasi. Nanti kan kalau misalkan dia baterainya itu rendah, nanti dia akan error gitu kan, error. Dia akan menampilkan action jadwal penggantian baterai note hari ini gitu kan. Dia disuruh ganti baterai seperti itu kan. Kalau misalkan nanti terhalang kotoran, dia akan error juga kan. Nah, lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Lalu selanjutnya ada closure kan, ini ada kalibrasi factory atau offset untuk mengembalikan inner fungsi bernama kalibrasi. Untuk mengkalibrasi. Gimana ya kalibrasi ini? Nah, ini. Nah, di sini kalibrasi. Ini dikalibrasi ya. Oh iya, dikalibrasi. Nih, kalibrasi. Membaca semua net suhu dengan menerapkan kalibrasi closure. Nih, di sini kita memakai offsetnya itu 2,5 sama min 5,0. Nanti dia akan kalau misalkan plus 2,5 nanti dia setiap kita baca sensor suhu dia akan mengkalibrasi ditambah 2,5. Nah, kalau yang ini kan min 5 itu dia akan dikurangin min 5 seperti itu. Nih, ini ada tambahkan satu menu cari anomali data. Nah, di sini kita disuruh menambahkan nih, berarti cari anomali data. Cari anomali data. Ini juga nih, ini ada fungsi kalibrasi juga di mainnya. Nih, cari anomali data. Find anomaly. Find anomaly. Nah, jadi di sini kita udah nambahin kan ya fungsi cari anomali data. Jadi akan menjalankan pencarian anomali secara on demand menggunakan next gitu. Jadi ketika kita jalanin kan nih cari anomali data seperti itu kan. Tidak akan keluar nih kayak ini warning. Ini ini adalah anomali gitu kan. Ditemukan anomali nih. Seperti ini. Anomali. Kita enter di enter lagi nanti dia ketemu lagi anomali baru, di enter lagi ketemu anomali baru. Nah, ketika dia pencariannya selesai, dia akan menginfokan nih pencarian selesai. Lalu kalau misalkan kita enter lagi tidak ada anomali lain yang ditemukan seperti itu. Dengan iya apa nih dengan find anomali ini juga nih find anomali ini adalah generator untuk mencari anomali pada riwayat sensornya tadi. Jadi nih pakai yields yaitu data anomali berupa warning atau error gitu. Nanti yaitu anomalinya ini cuma mendeteksi error sama warning doang. Nih, ketika dia overheat, terlalu kering itu adalah anomalinya gitu.
Oke, kita akan ke pertemuan yang ke-8 atau minggu yang ke-8. Ke-8 ini yang terakhir ya. Yang ke-8 ini yang terakhir. Kita langsung masuk ke slide-nya. Jadi di sini ada fitur auto lock. Aduh, kita lihat dulu. Oke, masih aman. Jadi ada kita tambahin fitur auto lock, save lock. Jadi kayak teks gitu kan. Pada Class Manager, lakukan modifikasi pada bagian yang merekam pembacaan sensor dengan menambahkan operasi file IO menggunakan konteks manager with open as file dan dan mode append. Lalu agar setiap baris log baru sukses maupun error ditambahkan ke baris paling bawah pada file teks bernama sensor data log txt tanpa menghapus riwayat audit sebelumnya. Jadi nanti, aduh. Nah, jadi kalau kita baca nih sensornya itu nanti dia kan sukses nih seperti yang di sini. Nanti dia akan langsung otomatis menyimpan ke sensor data logs dalam bentuk txt. Nanti txt-nya itu file itu bisa kita lihat. Lalu di sini ada kita generator laporan kritis. Nah, jadi kita akan menambahkan satu menu di program utama cetak laporan kritis. Buat sebuah metode baru yang bertugas membuka file sensor data log txt menggunakan mode read dan membaca seluruh baris teks di dalamnya. Lalu kita akan menggunakan high order function filter yang dikomunikasikan dengan fungsi anonim lambda untuk menyaring baris teks. Lalu lambda itu harus dikonfigurasi agar meloloskannya baris teks yang mengandung kata kunci error, warning, sama low battery. Jadi laporan kredit ini nanti dia hanya akan um, meloloskan kata kunci error, warning, sama low battery yang mengindikasikan anomali maupun malfunction. Jadi ini sama aja dia kayak anomali gitu kan ya. Nih, contohnya tuh kayak bakalan kayak gini. Tuh. Oke, coba kita lihat dulu. Kita akan masuk ke kode kita dulu. Minggu ke-8. Ini kita hapus dulu ini minggu ke-8 biar kita nggak bingung deh. Kita masuk ke minggu ke-8. Minggu ke-8. Oke, manager. Oke, nih. Jadi kita menambahkan fitur save log kan. Tepatnya save log itu di sini. Nih, fitur auto save log, fitur IO append mode. Nih, jadi dia di sini try-nya untuk menyimpan ke sensor data log txt. Lalu nanti dia akan membaca nih statusnya, not ID-nya, jenis sensor, hasilnya, waktunya gitu kan. Di dalamnya tuh nanti ada isinya itu seperti itu. Lalu ketika dia sudah berhasil nanti dia akan menampilkan nih sistem otomatis menyimpan baris ini ke dalam sensor log gitu. Berarti dia kayak udah kesimpan seperti itu. Lalu ada exception-nya itu dia file error gagal menyimpan. Jadi dia error tuh. Exception-nya tuh error menyimpan datanya ke dalam lognya. Lalu selanjutnya laporan kritis. Nih. Nah, ini juga ada cek anomali dan simpan warning ke file juga. Nanti dia nih yang warning overhead ini nanti dia akan simpan ke file tadi itu.
Nih, di sini ada cetak laporan kritis. Jadi ini akan membaca file log sensor dan menampilkan hanya data kritis menggunakan filter dan lambda. Jadi yang file-file tadi itu nanti dia akan dicetak lagi kembali di CLI kita tadi itu. Nih, nanti dia kayak otomatis langsung masuk semuanya nih, membaca file sensor data log txt seperti itu. Nanti dia akan open, akan membuka gitu kan, akan mengerit gitu, membaca, menerapkan lambda filter. Dia akan di filter terlebih dahulu. Jadi kayak misalkan dia hanya mengandung filternya tuh hanya mengandung kayak error, warning, low battery sama sensor block error ini. Hasil filter data kritisnya nanti dia akan print. Nanti ada totalnya nih, ditemukannya berapa, seperti itu nanti dia akan menampilkan info seperti itu gitu kan. Nah, ketika nanti file-filenya tuh kayak belum ada isinya, belum kita pernah jalanin, nanti dia akan menampilkan nih error, accept-nya, ada accept-nya juga. Di main ini kita tinggal tambahin di main ini kita tambahin menu yang baru nih, yaitu adalah cetak laporan kritis. Jadi di sini ketika kita menjalankan nomor 1, jadi dia akan nambah not sensor suhu. Kita langsung coba aja deh. Langsung coba Pemjar, mini project. Oke, kita langsung coba. Nah, kita hapus dulu nih, biar kelihatan. CMD. Python main 257828084 PY. Oke, nah dia di sini headernya yaitu berupa nama npm sama npm. Nah, lalu dia menampilkan menunya, yaitu yang pertama ada tambah not sensor suhu, yang kedua tambah not sensor kelembapan, baca semua sensor, lalu lihat riwayat, lalu ada cari anomali, lalu mencetak sensor kritis, lalu keluar. Nah, keluar berarti dia sudah selesai. Nah, ketika selesai itu dia tidak akan melakukan pengulangan lagi seperti itu. Jadi di sini kita akan coba yang pertama tambah sensor not sensor, kita coba GKB 1, lalu kita tambah yang sensor kelembapan, untuk sensor kelembapan 2, lab jar 1. Oke, berhasil. Nah, di sini kan kita pakai hurufnya kan nggak kapital. Nah, dia tuh langsung, karena kita tadi pakai metode upper, dia langsung jadi yang kapital gitu hurufnya. Langsung berubah jadi kapital karena kita pakai metode yang tadi itu. Lalu kita baca semua sensor nih. Tuh. Sukses. Nilai sensornya ini 34 nih. Lalu dia menerapkan kalibrasi menambah 2,5 ini. Nih, dari 3 jadi 36 ditambah 34, jadi dia jadi 36 setelah dikalibrasi. Lalu dia langsung menyimpan ke txt. Lalu dia akan baca lagi nih di sini. Warning nih, overheat tuh. Jadi kalau 36 ini dia overheat tuh. Lalu ini juga kayak jadi anomali juga ya kalau warning. Nih, jadi dia kalau yang misalkan yang humidity dia kalibrasinya -5 dikurangin jadi 65. Terus nanti dia langsung menyimpan ke sensor data log. Kita coba lagi jalanin. Kok kesini ya? Oke, kita lihat nomor yang keempat, lihat semua riwayat nih. Ini riwayatnya sukses, warning sukses. Nih, setelah dikalibrasi dia jadi warning nih, jadi overheat nih gitu. Kalau yang ini setelah dikalibrasi masih sukses. Karena dia kan kayak dikurang gitu kan.
beda ah pokoknya contoh kasusnya kan. Lalu kita, nah di sini kita apa data riwayatnya kita menggunakan tabulet ya dalam bentuk tabel tuh. Jadi dia terlihat lebih rapih. Yang nomor 5 kita cari anomali data. Nah, tadi kan anomalinya hanya satu deh. Warning ini doang yang satu nih. Nah, pas kita enter lagi, dia info pencari, dia akan menampilkan kayak memberitahu info pencarian selesai, tidak ada anomali yang ditemukan. Ya berarti tidak ada lagi anomalinya karena emang cuma satu gitu kan. Ketika kita ada anomali yang baru, nanti kita enter 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 dia akan muncul satu-satu. Tapi coba ya kita coba baca sensor, semua sensor. Nah, ini kan pasti dia nambah nih, nambah tuh, nambah jadi 6. Nih, ini ya pasti dia ada anomali 1, 2, 3. Ada 3 anomali. Coba ya. 1 nih, 2, 3. Oke, tuh. Jadi dia ada 3 anomali. Jadi ketika di enter, dia keluar anomali lagi, enter. Nah, itu adalah yang fungsi next itu. Seperti itu. Lalu yang keenam, kita akan mencetak laporan sensor kritis. Nah, jadi semua yang sudah kita jalankan tadi itu, dia langsung masuk nih ke txt tadi, file txt. Nah, setelah masuk itu, nanti dia akan memfilter, kita jalanin nih yang nomor 6. Nanti dia akan memfilter, terus di lambda juga. Nah, jadi dia akan keluar nih di sini, nomor 6. Nih, hasil filter dan data kritis. Nih, warning, error, tuh. 3 isu ditemukan. Tuh, 3 isu, hanya 3 isu. Overheat, overheat, low battery, sama low battery. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, jadi kalau misalkan kita belum keluar, belum pencet keluar atau menyelesaikan sistemnya, dia akan terus nge-looping. Nah, kita keluarin ya, program selesai. Nah, kita coba lihat teksnya nih. Tuh, sudah ada tuh. 6. Termasuk suksesnya juga. 6. Nah, jadi yang kalau misalkan yang tadi, yang filter ini cuman, apa namanya, cuman memfilter yang kayak warning sama error doang ya. Ketika di TXT dia, nih ada sukses, semuanya lah pokoknya yang udah kita jalanin tadi dia masuk semua ke TXT gitu. Lalu di data kritis ini langsung difilter nih pakai filter sama lambda itu, filter lambda seperti itu. Oke, jadi udah selesai sampai yang ke-8. Lihat dulu aman, aman. Nah, yang terakhir kita yang bagian B, refleksi dan tantangan. Jadi pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur. Itu yang pertama kita akan menyebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu paling berkesan dalam pemrograman dan menjelaskan kegunaan dalam tugas ini. Jadi yang paling berkesan tuh sebenarnya kayak GitHub itu. Karena kayak keren aja gitu, kayak canggih banget. Kita tuh bisa monitoring um, dari jauh gitu kan. Kayak semua orang tuh kayak partner-partner kita tuh bisa ikutan kayak lihat project kita, lihat apa yang kita lakuin, seperti itu bisa dimonitoring secara jauh gitu kan. Kayak ya keren aja gitu kan. Um, Terus itu bisa dilihat juga kayak ditandain yang ini yang file yang keberapa, yang tagnya ini, yang itu segala macam. Terus bisa dilihat komit-komitnya juga, ada komit-komitnya yang perubahan-perubahannya itu bisa kelihatan juga apa aja yang udah kita rubah kayak gitu. Terus sama yang terakhir tadi, yang txt tadi itu, yang file tadi itu, jadi kayak ya kayak keren, um, apa dari yang kayak di sini tuh nih, dari sini nih si LA ini dari CMD dia bisa jadi berubah jadi kayak gini, kayak ya keren aja gitu, kayak ternyata bisa gitu.
Nah, selanjutnya ada ungkapan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk melakukannya. Yang kayak paling menantang itu yang OOP ini, yang oriented apa apa tadi ya? Yang ini nih, object oriented programming ini, yang kelas-kelas itu kayak agak sulit untuk memahaminya awalnya tuh sulit memahaminya kayak ini tuh untuk kayak apa gitu kayak kayak mana caranya gitu. Jadi kayak bagian-bagiannya tuh seperti apa jadi untuk apa gitu ininya fungsinya seperti itu kan. Terus tuh kayak usaha yang telah dilakukan tuh agar bisa memahaminya itu dengan cara ya tanya-tanya di GPT, di chat GPT, lalu kayak diskusi juga sama teman-teman, terus kayak setiap pertemuan tuh kayak ya memperhatikan Bu Nurul pada saat ya menjelaskan, ya lama-lama juga paham, semakin paham pertemuan selanjutnya gitu. Lalu yang ketiga, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan satu. Jadi kendala utamanya itu yang pada saat em, apa ya, ketika yang di GitHub itu juga apa kayak misalkan dari local repository ke online repository. Nah, itu dia tuh kayak 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 ke add ke ditambahin semuanya file-file kita itu kayak bukan cuman satu yang em, bukan cuman satu file yang pengen kita kirim ke online repository jadi semua yang ada di local repository yang semua yang ada di file kita itu langsung masuk ke GitHub kita jadi kayak di situ bingung sih pas nyelesainnya gimana tapi kayak ya udah selesai aja karena kita tanya GPT. Eh, jadi sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.